Halo, ketemu lagi di Omon-Omon. Ini cakap-cakap di Tempo, ngomongin tentang slogannya, ngomongin banyak hal yang ada di luar berita tapi terserak di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang tema yang lagi panas, tapi kelindes sama yang lain-lain ya, karena banyak ada bendera pengibaran yang direpresi, kemudian ada pengepungan rumah Jaksa Agung Muda. Nah, tapi kita akan ngomongin tentang kasus hukum, tentang abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apa bedanya amnesti dan abolisi? Kita akan ngobrol ini dengan dua ahli hukum. Ada Mas Zainal Arifin Muchtar yang populer dipanggil Mas Uceng. Ada Mbak Bivitri Susanti. Kita akan, ini dua ahli hukum, jadi kita serahkan nanti penjelasannya tentang apa itu abolisi dan amnesti. Tapi judul omon-omon kita hari ini adalah politik sebagai panglima. Nah, ke Mbak Bibi dulu barangkali, apakah abolisi dan amnesti, abolisi Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto itu sudah bisa dikatakan atau indikator bahwa politik sudah jadi panglima kita ini politik di atas hukum? Di atas hukum, nah itu ya poin pentingnya ya. Menurut saya sih sudah jadi. Jadi walaupun kasusnya berbeda ya. Kalau yang satu Tom Lembong, saya udah baca putusannya 1000 lebih halaman tuh. Buset. Memang iya benar. Saya dikirim soalnya sama teman supaya jernih gitu ya. Dan memang menurut saya sih nggak seharusnya dituntut. Saya udah punya pandangan begitu karena yakin udah baca gitu ya. Nah kalau kasusnya Hasto, jangan sampai lupa kita bahwa akarnya itu kan orang yang namanya Harun Masiku yang masih dicari sama orang seluruh Indonesia sampai sekarang gitu. Jadi kasusnya ada. Nah, bedanya ya itu tadi ya. Kalau abolisi memang dianggapnya keseluruhannya itu dianggap nggak ada, mulai dari penuntutan tuh dianggap nggak ada. Kalau amnesti itu cuma akibat hukumnya dalam arti dia nggak masuk penjara. Jadi ibaratnya tuh dalam track recordnya Hasto masih akan tercantum bahwa dia pernah didakwa karena kasus ini korupsi, kasus obstruksi ya bedanya itu. Tapi kan begini, untuk dua-duanya menurut saya ini benar-benar meletakkan politik di atas hukum. Karena untuk kasusnya Tom Lembong pun betapapun saya merasa dia nggak seharusnya dihukum, kan harusnya dari awal dari penuntutan itu bisa di stop kalau presidennya memang paham situasi dan dapat informasi yang cukup. Nggak layak dituntut tuh karena kurang bukti, karena kurang. Iya, nggak ada yang bisa dibuktikan di pengadilan. Dan jadi dakwaan jaksa tidak terbukti ketika di proses pengadilan itu oleh hakim sebenarnya tidak ada yang terbukti. Soal kerugian negara, soal Tom Lembong itu mengorkestrasi impor gula, itu nggak terbukti semua. Sebenarnya tidak terbukti, makanya kalau secara ringkas sering sekali orang mengatakan nggak ada mens rea-nya nih. Sebenarnya kan itu sebuah istilah yang mau digunakan untuk bilang sebenarnya berbagai macam hal yang dicoba dibuktikan oleh jaksa tentang niat dia untuk korupsi ternyata tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Perencanaan, niat dan perencanaannya nggak ada. Gitu. Tapi kan ada yang bilang tuh di ahli hukum yang lain bahwa ya mens rea mungkin nggak ada, tapi ada culpa. Apa sih culpa, Mas? Ini dia waktu itu kita juga berdebat. Iya, jadi kan begini, pidana itu pada dasarnya memang harus ada kesalahan. Nah, cuman ada perbuatan pidana yang dianggap kesalahannya itu bukan secara material, tapi karena perbuatannya. Nah, makanya kelalaian. Culpa itu kelalaian. Iya, kelalaian itu dinilai sifat jahatnya itu bukan karena kesalahannya, tapi karena perbuatannya. Makanya biasanya kelalaian itu untuk kasus-kasus yang remeh-temeh gitu. Yang lalu lintas. Sengaja gitu ya. Sengaja gitu. Lagi bengong tiba-tiba. Tapi letak perdebatan dasarnya memang harus ada kesalahan. Harus ada kesalahan. Cuma meletakkan kesalahan itu harus dilakukan secara langsung atau karena kelalaian, nah ya orang beda pendapat. Nah itu dia. Nah soal culpa. Tapi kalau bahwa ada kesalahan clear. Nah, cuman begini, kalau soal amnesti abolisi begini nih, kan sejarahnya itu perang saudara di zaman Yunani. Wow, jauh banget ya? Iya, dari sekitar 4-5 abad sebelum Masehi, perang saudara di Yunani, lalu kemudian karena perang saudara, lalu kemudian dilakukan perdamaian dengan mengampuni. Makanya asal katanya kan yang kalah. Ya, amnesis. Melupakan. Amnesti itu kan melupakan kan. Bedanya yang sedang proses hukum itu dilupakan. Yang sedang ini
yang sedang proses hukum itu dihapus, abolis. Sedangkan yang tidak sedang proses itu diampuni. Jadi amnesti itu biasanya dilupakan karena dia tidak ada proses hukum lagi. Misalnya sudah inkrah atau misalnya dalam kasus Hasto nggak bisa banding lagi, nggak bisa kasasi lagi, udah. Artinya udah selesai ke proses hukumnya kan? Dalam kasus Hasto itu kan dia belum banding. Putusannya sudah jatuh tapi dia belum banding. Makanya kenapa dikasih amnesti? Beda dengan Tom Lembong. Tom Lembong itu kan dia sedang banding. Sedang banding. Udah mengajukan banding. Karena sedang banding makanya dia diabolisi. Langsung diputus gitu. Nah, artinya begini, penggunaannya mungkin bisa ditarik dalam konteks, jadi itu kan Yunani diambil sama Romawi, Roman law itu mempengaruhi hukum di banyak sekali daerah termasuk Indonesia. Nah itu sebabnya kenapa di Undang-Undang Dasar dimasukin tuh amnesti, abolisi, rehabilitasi, grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu kewenangan presiden. Baunya ya bau kayak antara hermaprodit tuh, ada bau hukumnya, ada bau politiknya. Tapi kan presiden penguasa politik kan. Makanya penggunaannya itu kan bisa kita lihat. Saya misalnya kalau di zaman Soeharto itu di Kepres 449 tahun 61. Ketika presiden mengeluarkan Kepres itu untuk mengampuni para pemberontak tuh. Pereri Permesta kan yang dikasihin itu Pereri Permesta, lalu kemudian DITII, Ibnu Hajar di Kalimantan kan di list tuh. Tahun 61. Pada tanggal 17 Desember 17 Agustus dia keluarkan, dia bilang begini, paling lambat 5 Oktober semuanya menyerahkan diri ke Indonesia, mengakui kembali ke Indonesia, maka akan dikasih amnesti bagi yang sudah tidak ada dan dikasih abolisi bagi. Nah kalau itu kan pemberontakan artinya proses politik kan. Persis, makanya bukan hukum. Politik. Sama di zaman Soeharto. Di zaman Soeharto itu Kepres 6377. Itu dipakai untuk Franklin, kalau masih ingat. Timur-Timur ya. Timur-Timur. Tahun 77. Sama bunyinya. Jadi kalau dia kembali dan menyerahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka dia dikasih amnesti. Nah, jadi bau amnesti dan abolisi itu memang baunya itu rekonsiliatif. Rekonsiliatif politik. Nah, makanya kemarin Hasto dan Tom Lembong. Saya bilang ini pengakuan terjujurnya pemerintah. Jujur banget. Ketika bahwa ini kepentingan politik. Dan politik di atas hukumnya kan kelihatannya di situ. Karena biasanya kan ngeles, tapi ini juga. Ini saya senang nih. Konsep amnesti sama abolisi itu kan memang sangat politik. Dia memang nggak hukum. Maksud saya gini, dia adalah privilege-nya presiden untuk mengintervensi proses hukum. Kan klemensi gitu ya, memberikan saya ampuni kamu gitu. Pada masa monarki dulu. Nah, ketika kita sudah jadi demokrasi, diubahlah jadi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi sebenarnya kalau di konstitusi kita. Nah, jadi dia memang nuansanya tuh nuansa politik, nggak ada pertimbangan yang sifatnya, aduh dia nih apa ya tindak pidananya akan menyusahkan orang banyak nggak ya? Itu sebenarnya nggak ada, terserah presiden aja ibaratnya begitu. Kecuali kalau dikasih undang-undangnya. Nah, tapi kan tadi ada perbedaan ya, abolisi dan amnesti. Karena Hasto belum banding, sementara Tom udah banding. Hanya karena teknis itu saja atau kenapa tidak dua-duanya amnesti, tidak dua-duanya abolisi? Ya kalau dugaan saya sih karena ini dugaan sifatnya ya, karena tentu saja hal-hal seperti ini tidak diterangkan dengan gamblang. Meskipun tadi kan kata Mas Ujang jujur. Dugaan saya adalah karena memang yaitu tadi ya kasusnya kalau saya melihatnya kasusnya Hasto itu betul-betul politisasi hukum. Jadi saya melihat Hasto itu seperti kalau ada istilah dagang sapi. Nah kalau ini mungkin dagang Hasto. Dalam arti dia dijadikan komoditas. Gitu. Dia dijadikan bargain politik. Ya bahwa kasus korupsinya ada, saya percaya iya karena Harun Masiku tadi ya. Dan yang menerima suapnya juga udah dihukum kan? Betul. Siapa Wahyu Setiawan? Jadi artinya kan kalau dia menerima semuanya, begitu. Ada yang menerima suap, ada yang memberi suap kan? Kalau dihancurkan keseluruhan kasusnya, jadinya juga sudah ada kasus yang bahkan orangnya sudah keluar dari penjara dan seterusnya. Beda sama kasusnya Tom Lembong yang memang benar-benar baru begitu. Artinya standpoint kita melihat abolisi dan amnesti itu berbeda antara Tom Lembong dengan Hasto. Tadi Tom Lembong
Walaupun dalam konteks rekonsiliatif agak mirip menurut saya. Kan ini kan rekonsiliatif kan. Saya kira tapi rekonsiliasi untuk apa ya? Kalau Tom Lembong ya. Ini kan kita menduga-duga ini. Walaupun diakui oleh para petinggi negeri ini kan mengakui ini bahasa politik, bahasanya Menteri Hukum dan HAM ini demi persatuan negara. Itu kan ada tuh malam itu dia ngomong. Nggak, maksud saya artinya kita sedang terpecah belah kan? Nggak, jadi kejujuran satu adalah memang Hasto adalah bagian dari proses rekonsiliasi politik. Dan mudah kita mengendus bahwa rekonsiliasinya ini kan relasi Prabowo dengan Megawati ya kan? Mudah mengendusnya. Cuman ini menjadi menarik. Apakah relasi Megawati dengan Prabowo itu domain negara atau domain privatnya? Itu pertanyaan paling pokok kita hari ini ya. Tadi kita bahas kan rekonsiliasi itu apa maknanya? Karena baunya gini. Saya sering bilang begini ya. Apa definisi korupsi? Kalau pakai misalnya definisinya World Bank, corruption is misuse of entrusted power for personal gain. Dalam kasus ada ini keuntungan pribadi ya. Iya, jadi dia menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki untuk kepentingan pribadi. Maka pertanyaan terbaik untuk negara ini, khususnya ke Pak Prabowo, ketika dia mengeluarkan itu, keinginan dia berdamai dengan Megawati itu atau dengan PDIP itu kepentingan pribadi, kepentingan partai atau kepentingan negara. Nah itu dia. Kalau itu bukan kepentingan negara, tidak bisa. Bisakah kita mempertanyakan itu sebagai misuse of entrusted atau bisa kita katakan tidak bisa nggak? Menurut saya nggak bisa. Nah itu dia. Itu tadi. Apakah karena tidak bisa itu maka tergolong dia menjadi penggunaan keliru atau penggunaan salah dari kewenangan yang dia miliki? Karena kan for personal gain. Nggak ada kaitan. Saya nggak tahu negara apa sih yang problem negara antara relasi itu. Dan Pak Hasto pejabat negara bukan sih? Dia bukan. Bukan kan? Dia sekjen partai. Sekjen partai. Tapi dalam kasus ini kan Pak Prabowo-nya karena dia Pak Prabowo-nya. Dia yang mengeluarkan kan? Artinya gini, penyelewengan kekuasaan tadi dengan suap menyuap tadi itu ditimpa lagi oleh penyelewengan kekuasaan yang lain dengan amnesti. Bisa dikatakan saya bilang begini. Misalnya, kalau itu dikeluarkan demi kepentingan pribadinya Pak Prabowo, demi kepentingan partainya Pak Prabowo, menurut saya itu misuse. Itu penyalahgunaan. Ya kan? Karena nggak dijelaskan nih, negara apa yang mau diselamatkan. Nah, sama sebenarnya dengan kasus Tom Lembong. Walaupun itu dianggap penyelamatan hukum dan sebagainya, kan Tom Lembong ini punya kans menurut saya menjadi martir. Untuk penegakan hukum, proses perlawanan terhadap pemerintah, kritik, dia bisa menjadi. Ketika dia mengeluarkan itu, apakah untuk menyelamatkan negara secara keseluruhan, menyelamatkan hukum, atau menyelamatkan wajah pemerintah di hadapan kemungkinan berhadapan sama martir? Biar nggak ada martir ya. Nggak ada martir. Kan martir itu kan berbahaya dalam sebuah proses. Dalam gerakan revolusi sosial, negara gerakan dan sosial memang sudah terjadi kan pendukungnya Tom Lembong di media sosial banyak sekali. Apalagi Anies main dengan dalam tanda kutip glorifikasi, selalu ngunjungi, peluk-pelukan, bicara. Wah itu menurut saya punya. Nah tadi kembali dalam urusan Tom Lembong, standpointnya adalah karena Tom Lembong tuntutannya tidak terbukti di hukum, abolisinya menjadi Oke dalam arti acceptable lah gitu. Acceptable, Karena memang prinsipnya ini ya, waktu itu saya pernah cerita dalam satu kesempatan, bagaimana kita memang selalu akan punya dilema moral gitu. Ada sesuatu yang kita anggap baik, tapi sebenarnya buruk gitu. Misalnya begini, saya tapi dulu. Bolehkah itu memakai kekuasaan politik untuk, walaupun benar ya, kan kita tidak bisa memakai kekuasaan walaupun tahu itu benar, tapi kalau itu dipakai oleh kekuasaan, jadinya jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah itu memang titik garis abu-abunya di situ. Karena yang saya ingat gini, waktu saya advokasi waktu itu untuk Ibu Nuril, Baik Nuril ya. Yang NTB ya. Di NTB dia sebenarnya kan korban kekerasan seksual, tapi dia dikriminalkan dengan Undang-Undang ITE. Jadi waktu itu advokasi, saya ketemu Menteri Hukum dan lain sebagainya. Dilema saya juga muncul. Ini saya memanfaatkan sebuah bolong yang bisa dimanfaatkan dalam hukum, tapi saya tahu saya melakukannya untuk kebaikannya Bu Nuril. Jangan sampai dia di penjara, anaknya waktu itu juga masih menyusui segala macam lah gitu ya. Nah, jadi bahwa politik bisa mengintervensi hukum itu seharusnya hanya dilakukan untuk hal-hal yang tujuannya besar gitu. Jadi secara etik bisa dibenarkan.
Secara etik bisa dibenarkan. Makanya saya agak keberatan kalau dibilang ini rekonsiliasi politik. Ya tadi seperti kata Mas Uceng, rekonsiliasi itu kan konotasi dan denotasinya seharusnya lebih grand ya, positif. Bahkan bisa dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Kalau ini sih bukan rekonsiliasi, kalau kasusnya Hasto. Karena yang terjadi sebenarnya tawar-menawar aja. Untuk kepentingannya kelompoknya Prabowo. Karena jadi sekarang tidak ada lagi oposisi sama sekali. Iya, betul. Tapi kalau dalam kasus Hasto clear lah ya, karena tadi ada ada penerima suapnya, dia dituduh menyuap, dia melindungi orang yang kabur menyuap, itu clear. Tapi dalam kasus Tom, tadi kan apakah walaupun tadi benar ya, secara untuk menyelamatkan hal yang benar, apakah tindakan Pak Presiden memberikan abolisi dengan tadi karena benar tadi itu korek atau tidak secara hukum? Saya balik ke ini dulu, balik ke pangkalnya dulu. Pangkalnya adalah kasus korupsi, dua-duanya sama. Ya. Nah di titik itu ini kayaknya sejarah pertama kita mengeluarkan untuk kasus korupsi. Iya, ini pertama kali. Nah, itu dia. Yang karena nggak pernah. Semuanya selama ini dikeluarkan itu untuk kasus politik. Dan rekonsiliasi. Baik itu dapat ya amnesti karena bentuknya waktu itu dia sudah PK dan PK-nya ditolak. Udah. Jadi artinya udah inkrah kan? Udah inkrah, udah nggak ada upaya lain tuh. Makanya baik kemudian diintervensi pakai. Itu dia. Artinya secara hukum korek. Ya, Kepres berapa tahun 2019 itu keluar gitu. Nah, ini yang menarik sekarang karena pangkalnya ini kasus korupsi. Mungkin pertanyaan menariknya adalah apakah amnesti dan abolisi bisa untuk perkara korupsi? Iya. Orang bisa debat. Demi rekonsiliasi ya bisa aja, barang jangan-jangan gitu. Harusnya nggak bisa lah. Enggak. Harusnya nggak bisa. Demi rekonsiliasi ini ya, rekonsiliasi yang benar gitu. Misalnya kayak dipakai tahanan politik, dia dituduh. 98 kan juga ada ya tahanan politik. Dalam kasus misalnya dulu cara menjebak orang itu kan dituduh korupsi. Seingat saya kalau artinya kriminalisasi memakai kasus korupsi. Saya lupa benar. Sumitro itu kan tuduhannya korupsi awalnya. Joy Hadikusumo. Sebelum akhirnya dia gabung sama PRRI kan. Dia masuk ke hutan walaupun dia kemudian bisa lari melalui Muara Bungo lari ke Jambi. Dari Jambi lari ke Singapura. Akhirnya dia bergabung dengan PRRI kan? Iya kan gitu tuh. Tapi bentuk dasarnya politik, tapi kemudian tuduhannya itu adalah cara koruptif gitu. Jadi kalau itu saya kira masih ada kesempatan kita bicara bahwa boleh lah. Kan bahan dasarnya ini sebenarnya bukan korupsinya. Bahan dasarnya adalah kriminalisasi dan politiknya. Nah, tapi dalam kasus Hasto dan Tom Lembong, kalau kita bicara korupsi, ini enggak itu dia. Korupsi. Presiden buruk. Lagi pula sebenarnya masih mungkin digunakan sedari awal ya. Misalnya begini, kalau ditanya Prabowo yakin nggak ini bukan korupsi sehingga dia mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong, kan bisa dia gunakan kejaksaan untuk melakukan penuntutan bebas kan? Tuntutannya bebas. Tuntutan bebas tuh boleh. Kenapa kemudian dia harus tunggu sampai putusan, baru kemudian dia intervensi? Nah, kita pernah melakukan beberapa kali. Presiden pernah, misalnya kasus Bibit Chandra. Presiden kan masuk dengan Seponering. Deponering. Iya. Masuk. Jadi mungkin kita masih membuka kesempatan untuk hal-hal tertentu. Nah, artinya Mas, sorry saya potong, artinya kalau mau korek Presiden Prabowo sebetulnya tunggu aja proses hukumnya, biarkan dia banding, biarkan dia dan seterusnya kan. Betul. Bisa baru dong. kemudian seperti Jaksa Agung kan Nuril, bawahannya dia. Harusnya begitu. Artinya di dalam proses berikutnya barulah itu ada satu bahasa bahasa yang menarik menurut saya adalah kalau dia punya keyakinan bahwa Tom Lembong itu dikriminalisasi, maka Presiden punya kewajiban untuk mengejar pelakunya. Nah itu dia. Iya dong. Masa dia yakin bahwa orang ini tidak bersalah karena ada proses penegakan hukum yang disalahgunakan. Harusnya dia jewer dong. Sebagai kepala negara ya? Kepala negara. Dia jewer penyalahgunanya. Lu kok bisa? Siapa dalam ini ya? Ya itu pertanyaan. Pertanyaan ke Pak Prabowo. Kejaksaan Agungnya menurut saya harusnya diusut lah gitu. Ini kerjaannya siapa sih kok bisa begini? Itu tanggung jawab dia sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara kan. Karena dia yakin kan? Dia yakin bahwa ini nggak salah. Tidak salah, karena itu dikasih abolisi. Makanya kasih abolisi. Kalau
Kalau amnesti sudahlah kita Iya, tahu iya, itu iya, iya. asbabun nuzul, asbabul wurudnya kan kita tahu itu. Iya, Bahwa iya. ini relasi antara Pak Prabowo dengan Megawati. Ya artinya bisa disimpulkan abolisinya untuk Tom Lembong itu kurang korek secara. Kurang korek. Walaupun untuk keluarganya ya bagus lah Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi sebenarnya nggak korek. nggak korek. Jadi hukum politik sebagai panglima. Nah satu lagi sebenarnya saya mau nambahin nih karena ada beberapa teman yang ngingetin. Oke. Bahaya loh kalau misalnya abolisi dan amnesti dipergunakan bukan hanya soal pemberantasan korupsinya ya, tapi secara umum artinya orang-orang jadi ada ketidakadilan karena Ya. orang-orang akan deketin presiden karena presiden bisa oke, saya ampuni kamu, saya ampuni yang itu enggak, misalnya gitu ya. Sehingga orang-orang yang tidak punya akses, Yes. orang-orang yang aktivis yang dikriminalkan, nggak akan punya kesempatan yang sama dengan Yeah. Tom Lembong maupun Hasto. Yeah, yeah, Nah itu sebenarnya yang dikuatirkan sekali, jangan sampai penggunaan amnesti dan abolisi ini akhirnya benar-benar jadi penyalahgunaan wewenang sebenarnya oleh presiden. Tom Lembong dikasih abolisi karena posisi politiknya kan, Iya, pasti. karena dia ya kan timnya Anies Baswedan, kemudian publik juga mendukungnya. Nah dengan begitu maka hukum dipakai abolisi dikeluarkan karena ada desakan yang non hukum gitu maksudnya. Satu sisi iya, tapi di lain sisi berarti dia membiarkan ada proses kriminalisasi. Itu nggak boleh dong. Nggak boleh. Ya, Karena membiarkan kriminalisasi itu. ini kan bahasa dan bahaya laten kan. Dia kapan aja bisa muncul, tergantung siapa Tergantung yang penguasa. pegang Kepentingan kuasa, politiknya. dia bisa pakai Iya. kapan saja untuk melakukan kriminalisasi kan. Nah di titik itu saya mau bilang bahwa bahaya banget sebenarnya model-model kayak begini. Bahwa di ujungnya kita setuju selesai, di ujungnya kita setuju baik, ya bisa jadi ada saja orang yang merasa itu pas. Tapi pada saat yang sama, coba bayangkan kalau for the next mungkin 1 tahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang ada kasus korupsi yang kemudian presiden keluarkan amnesti atau abolisinya, kita udah kesulitan untuk proses. Iya. Dan yang saya dengar ada kajiannya sudah. Jadi kan sempat Pak Prabowo itu waktu awal-awal pemerintahan bilang, oh koruptor yang mengembalikan dana diampuni, akan saya ampuni. Nah yang saya baca, Pak Yusril, saya baca di salah satu media, Pak Yusril bilang, oh kami sedang mengkaji kemungkinan penggunaan amnesti dan abolisi untuk pengampunan. Nah saya khawatir ini sudah test case. Padahal kita sendiri kan mengkritik dong, masa koruptor mengembalikan keuangan negara itu siapa yang menghitung keuangan negara, dihitungnya bagaimana pengembaliannya dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali teknisnya sehingga tidak layak diberikan pengampunan. Tapi kelihatannya memang ini seperti test case dan kalau misalnya ini berhasil juga nggak ada yang terlalu kritis. Saya khawatir memang akan digunakan ke depannya. Nah itu dia. Jadi saya kira standpoint kita harus jelas ya. Karena ini kasus korupsi. Kita sudah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa kan. Itu dulu kan Walaupun sedikit demi sedikit kita mengalami penurunan. Kan bahasa itu kita peroleh 2003, 2004, 2005. Tapi pasca 2015, 2017 kan udah mengalami semangat itu menurun. Udah bukan luar biasa lagi. Iya, semangat itu kan udah nyaris hilang. Udah terlalu luar biasa. Dan makin normal ya. Kemarin ada sedih banget. di media sosial tuh ada orang yang korupsi bantuan sosial atau apa, dia ketawa-ketawa gitu. Dan ya itu soal lain sih, tapi kalau misalnya ini tadi ya sebagai test case, ini bisa jadi dibikin presiden nggak untuk kedepannya? Maksudnya gini, presiden akan memakai lagi hak itu dengan berkaca pada 2 kasus ini. Saya sih punya kekhawatiran begitu sebenarnya. Jadi dan juga yang harus dilihat kan amnesti ada 1000-an orang ya kalau saya nggak salah ya dalam rangka 17 Agustus. Nanti dicek dulu apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang layak diberikan amnesti dan seterusnya. Remisi kita sering sering cek secara mendalam gitu. Tapi sekarang ini dengan amnesti dan abolisi kita mesti cek lagi. Tapi ini kemungkinan besar dan jangan lupa ada rancangan undang-undang tentang gerasi amnesti, abolisi, rehabilitasi. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini berhasil, kemudian ada perintah untuk ya udah masukin sekalian deh pengampunan-pengampunan yang tujuannya memang memaafkan semacam koruptor dan lain sebagainya. Bisa loh ini di jadinya resmi diampuni koruptornya. Saya kira presiden yang paling nyata dari ini, maka kalau Anda mau melakukan satu kesalahan, jadilah petinggi partai. Nah itu dia. Jadilah darah biru di proses kepemiluan, juru bicara atau apa.
ya insya Allah kau akan mendapatkan kemudahan. Nggak ada efek kemudahan segala urusan. Ya kan? Karena kan kalau kita mau jujur, Iya. misalnya kasusnya Tom Lembong deh. Itu kan kesalahan penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 2, pasal 3 itu kan jadi pasal kayak pasal sapu jagat yang dilakukan oleh PH ya. Dan memang kejaksaan dan kepolisian sangat sering menggunakan itu. KPK ya nggak terlalu sering, tapi kadang-kadang pakai juga. Apa isinya pasal itu? Yang dimaksud korupsi itu memperkaya diri sendiri dan orang lain, dilakukan secara melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Itu 3 serangkai ya? Iya, dan itu kan dalam tanda kutip ya, untuk membuktikannya relatif mudah. Karena melawan hukum artinya tidak bisa satu aja, memperkaya orang lain gitu misalnya, yang lainnya. Ya, tapi dia kan kumulatif memang. Tapi membuktikannya relatif mudah. Misalnya untuk membuktikan ada peraturan yang dilanggar, dia cari aja peraturan ini nggak sesuai, dia pakai. Merugikan keuangan negara, dia suruh aja hitung kan. Memperkaya orang lain. Memperkaya diri orang lain. Pastilah, mana ada orang beli dagang sesuatu nggak ada yang jadi kaya, nggak ada yang dapat duit. Nah, itu jadi pasal karet yang digunakan. Dan kalau kita mau jujur, banyak sekali orang ditahan. Sudah makin sering itu. Korbannya banyak banget. Bukan cuma Iya kan dalam kasus Tom Lembong dia dituduh memperkaya orang lain karena memberikan impor gula kan. Nah, orang lainnya itu mendapat margin. Merugikan keuangan negaranya itu karena keuntungannya harusnya didapatkan oleh BUMN. Iya. Kan itu logikanya. Daya khayalnya agak tinggi kan. Karena itu jadi pasal karet. Iya. Nah, itu yang korbannya pasal ini udah banyak. Jadi kalau mau dipakai konsep persamaan perlakuan, ya yang lain-lainnya juga harusnya. Iya. Dan banyak itu. Iya. Dan nah kalau dalam kasus amnesti untuk Hasto itu kan tadi ada, ya kita tahulah sebelumnya kan PDIP akan koalisi dengan Gerindra, ya kan. Prabowo ketemu berkali-kali, majalah Tempo berkali-kali menulis ada lobby-lobby gitu. Kemudian begitu Hasto dituntut 7 tahun, merenggang lagi ya kan. Nah, artinya ada proses politik di belakang itu. Nah, karena itu tadi seperti sudah dikatakan bahwa ini kalau Tom Lembong tadi tidak korek dalam prosesnya, kalau untuk amnesti Hasto penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kita kan ini sebagai publik gitu ingin hukum kita kan tegak dengan benar. Nah, untuk mengoreksi itu apa jalan yang kita bisa tempuh sebagai publik ya? Kan bentuknya kepres ya. Oh, yang amnesti ini bentuknya kepres. Kepres. Nah, kepres itu kan jalurnya tentu secara formil dibawanya ke TUN. Kalau kita bicara, walaupun apakah bisa dibawa ke PT UN ada perdebatan sendiri lagi, dan itu berkaitan dengan proses peradilan kan. Nah, itu biarkanlah satu. Yang kedua adalah saya kira cara berpikir orang hukum itu kan standar, dalam artian kemungkinan ya harus diperbaiki, dimenangkan dalam konteks peraturan perundang-undangannya. Ya kan, ya mau tidak mau ketika RUU memperbaiki gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu mau diperbaiki, harus dirapikan di situ. Yang ketiga, dan ini yang paling jelas menurut saya harus dilakukan sekarang, kita menagih kejelasan negara. Ini kan ada list 1.000 orang nih. Yang kita tidak dapat tahu, amnesti. Kita tidak tahu di nomor berapa, sudah ada berapa keluar tuh infonya kan, ada si Sugik, ijazah palsunya Jokowi ya. Iya, ada Ongen, ada banyak beberapa tuh keluar, udah mulai keluar namanya. Nah, yang kita butuh penjelasan apa sih? Urgensi negara, rekonsiliatif macam apa yang dibayangkan oleh negara, sehingga mengampuni mereka. Harus membungkus dengan model pengampunan nasional. Karena kalau kita belajar dari pengampunan itu biasanya peristiwa yang kemudian diampuni secara amnesti umum. Nah, itu dia. Jadi misalnya pemberontakan, para pemberontak, oke, saya ampuni ya, mulai dari PRRI, Permesta, DITI, gitu, ampunin. Atau Fretilin, saya ampunin secara umum ya. Nah, dalam konsep ini apa sih kejadian? Kita butuh penjelasan nih, karena kan nggak jelas. Kita bahkan jadi sulit merumuskan. Tapi jadi mungkin kalau misalnya ke depannya harus bagaimana, intinya kan POV kita, point of view kita harus rule of law nih. Jangan sampai si politik yang jadi panglima. Nah, salah satu cara meskipun namanya kekuasaan yang di level tingkat tinggi begini memang agak menantang, saya nggak bilang nggak mungkin ya, tapi menantang sekali untuk dibatasi. Cara membatasi yang biasanya paling standar adalah
dengan membuat lebih terang prosesnya. Maksud saya gini, kan tadi kan kritiknya adalah wah kalau begini nanti hukum rimba nih, orang berlomba-lomba aja jadi petinggi partai atau dekat dengan Prabowo atau presidennya siapapun sehingga dia santai aja mau korupsi segede apapun. Nah maka untuk pemberian amnesti dan abolisi mestinya ada ukurannya, misalnya alasannya itu harus terang dulu dalam waktu sebulan sebelum pemberian misalnya gitu ya. Supaya warga tahu dan bisa aja kita berpartisipasi bilang saya nggak setuju misalnya gitu, atau dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Transparansi itu harus banget, dan kemudian juga ya akuntabilitasnya dalam arti penjelasan dari tiap orang tuh sebenarnya apa sih rekonsiliasinya. Kalau memang alasan yang mau digunakan adalah rekonsiliasi, jadi paling tidak publik bisa menilai gitu. Nah, kedepannya sih saya kira itu yang perlu dilakukan. Plus untuk yang sekarang juga, yang sekarang ini juga ada satu hal lagi, Bib. Kalau kita lihat secara proses ya kemarin, kalau saya salah mohon diingatkan. Jadi begitu usulan itu mau dilakukan, langsung dilempar ke pimpinan DPR Dasko langsung mengumumkan. Kan itu menarik tuh. Karena kan di Undang-Undang Dasar mengatakan kalau abolisi dan amnesti itu dengan persetujuan DPR, rekomendasi DPR, ya, di DPR. Nah, konsep ini yang harus kita bincangkan. DPR itu kan bukan Dasko. DPR itu kan bukan pimpinan. Kalau kita belajar teori soal yang namanya parlemen itu kan multi-member head. Jadi keputusan itu harus diambil di 550 orang. Artinya sidang paripurna dulu. Iya, berarti nanti setelah 575 orang atau sekarang berapa tuh? 585 ya? 580 orang. Harus berembuk rapat membahas ini. Dan disitulah sebenarnya unsur persetujuan rakyatnya timbul. Jadi rakyat bilang, oh iya memang ada urgensi, oke dong kita, ini kan enggak. Iya, kemarin itu kan pimpinan doang tuh. Simsalabim di belakang tiba-tiba Dasko ngumumin bahwa oke gitu kan. Dan Dasko ada pertemuan dengan Megawati dan Mbak Puan, ya kan? Ada fotonya di Instagram. Nah, artinya secara material tadi, karena prosesnya tidak korek tadi itu, ya artinya secara peluang hukum bisa dipermasalahkan kan. Mengapa? Supaya presiden berikutnya tidak memakai kekuasaan secara semena-mena gitu loh. Iya kan? Theoretically bisa. Tinggal pertanyaannya siapa yang akan melakukan itu. Bahayanya begini, di tengah tidak adanya aturan baku soal proses formil yang memadai, yang begini ini akan sulit untuk proses hukum. Dan kenapa tadi saya bilangnya sampai agak kesel gitu, siapa yang mau melakukan itu? Karena kita nih kayak warga tuh kayak dikasih kerjaan banyak banget gitu. Itu dia. Kita harus bawa ini ke PT UN, bawa itu ke pengadilan. Jadi kita yang ribet ya. Ke MK, udah gitu udah ada yang ke MK diancam lagi. Gila kita dulu ya. Harus. Tapi ini sebagai orang bukan non hukum, pertanyaannya adalah apa prinsipnya hukum memberikan kekuasaan hak kepada seorang penguasa politik untuk memakai hak prerogatif, memiliki hak prerogatif untuk mengampuni para penjahat. Itu apa sih dalilnya? Ya sebenarnya untuk tujuan, kalau dikatakan tadi dengan bahasa yang positif, rekonsiliasi, keutuhan bangsa dan seterusnya, ya itu sebenarnya. Jadi katakanlah tadi ya, tahanan politik atau misalnya ya tahanan politik termasuk misalnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka dulu gitu. Karena ada proses perdamaian, kita pengen sekarang jadi Provinsi Aceh gitu ya dan seterusnya, maka dibutuhkan rekonsiliasi itu memang. Jadi orang-orang yang dihukum secara keliru diperbaiki. Tidak pakai hakim agung aja. Beda lagi karena ada tergantung makanya apakah proses hukumnya sudah selesai atau belum. Nah itu dia. Dan juga ada konsep seharusnya hukum dulu selesai baru urusan politik gitu maksudnya kan, untuk kasus politik. Untuk kasus politik ya harusnya hukumnya dulu selesai baru semaksimal mungkin. Oke lah kalau gitu presiden yang turun tangan karena tadi konsepnya sebenarnya raja. Oke lah buat keutuhan negara ini, kerajaan ini, maka saya akan kasih pengampunan. Karena tadi awalnya dari perang di Yunani. Kan ada berapa jenis? Ada grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Grasi dan rehabilitasi itu dianggap sebagai proses hukum. Pertimbangannya MA. Makanya kenapa pertimbangannya ke Mahkamah Agung. Pertimbangannya di kekuasaan kehakiman. Amnesti dan abolisi itu proses hukum juga, tapi bingkainya itu sangat politik dan rekonsiliatif. Itu sebabnya dikasih ke presiden. Dan itu pun berkembang dari semangat
rekonsiliatif itu. Jadi ketika perang saudara, udahlah kita saling maaf-maafan gitu. Nah, cuman kan tradisi Yunani itu ke Romawi, dan Romawi itu mengembangkan tradisi hukum Eropa ya, European law gitu, dan yang masuk banyak ke kita. Dan itu yang mengakibatkan kita juga mengadopsi model adanya kekuatan politik atas nama rekonsiliasi itu bisa melakukan pengampunan. Nah, di titik itulah saya kira pertanyaan menjadi banyak untuk daftar list yang dikeluarkan Pak Prabowo ini. 2 saja ini kan pertanyaan udah banyak. Kita nggak tahu nih 1000 yang lain. List yang lain tuh asli. Nggak tahu, Tempo udah dapat belum? Mungkin masih dipublish. Kita cek nanti. Itu kan harus tahu kita untuk mendapatkan kesan, oh rekonsiliasi macam apa sebenarnya yang sedang masing-masing tuh alasannya apa tuh? Apa sih negara apa yang sedang mengalami perpecahan sehingga harus didamaikan dengan dan cara kayaknya kita nggak ada perpecahan yang luar biasa seperti waktu perang saudara macam apa tahun 54 tahun 61 ya sekarang ini ya. Nggak ada pemberontakan tuh kayaknya. Adem-adem aja BPS baru rilis pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Aduh, BPS bisa bilang angka kemiskinan menurun hebat sepanjang sejarah. Lah itu dia. 50-an. Artinya kan kita adem-adem aja, ngapain ada abolisi dan amnesti untuk 1000 orang lebih ya. Iya, pertanyaan besarnya sih itu. Iya. Nah, kan siapa tadi, abolisi untuk Tom jelas lah, terus kemudian amnesti untuk Hasto jelas. Masalahnya Hasto, kalau Tom kan ya ada pihak lain yang ikut tergugah, terdakwa ya. Kalau Hasto juga ada. Nah, masalahnya ketika ini diampuni, apakah orang yang lain juga yang terlibat dalam perkara ini itu juga ikut? Ada satu bahasa menarik sebenarnya dalam Tom itu. Karena kalau Tom mendapatkan ini, jangan-jangan dugaan orang, ini memang menutup peluang menteri-menteri lain. Ada loh, ada. Pertanyaan saya mau ke sana sebetulnya. Menteri lain kan. Harusnya ditutup gitu. Artinya kan selesai semua ini perkara ya. Walaupun memang secara teori yang dimaksud amnesti dan abolisi itu jatuhnya ke person. Personal loh. Nggak bisa. Tapi mengingat penggunaannya itu kebiasaannya di satu rangkaian satu rangkaian peristiwa, satu rangkaian proses. Makanya menjadi menarik tuh, pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi terlepas dari kita bisa menjelaskan itu personal, tidak mungkin kena. Tapi nanti pasti orang akan berdebat. Kalau Harun Masiku ketangkap, dia bisa dapat juga nggak? Nah itu dia. Ya kan? Kan udah diampuni Hastonya kan? Apalagi Hastonya itu kan kayaknya Junto 55, dia kena ini. Turut serta. Tapi amnestinya kan sebenarnya untuk akibat hukumnya. Jadi bahwa dia nggak dikirim ke penjara. Nah yang agak rumit itu yang abolisi menurutku. Nah itu dia. Abolisi yang agak rumit. Pak Jokowi kemarin udah sebagai presiden dulu bosnya Tom Lembong, dia udah mengakui kan bahwa impor itu ya perintah presiden, tapi teknisnya di menteri. Tom Lembong tuduhannya impor gula. Tapi banyak yang melakukan impor gula kan semua menteri melakukan itu. Pertanyaannya mengapa hanya Tom yang yang didakwa? Terus artinya apa? Artinya kalau Tom sudah diampuni gitu kan ada siapa? Ada 5 kan menterinya. Ya mendak lah itu. Zulhas, Enggar Tiasto, Enggar. Ya itu kan semua melakukan impor juga kan. Nah artinya kan kalau Tom dipersalahkan karena impor dengan proses yang sama dengan menteri yang lain, mestinya kan menteri yang lain juga ditanya dong di pengadilan kenapa. Termasuk Jokowi juga sebagai presiden yang memerintahkan itu. Karena Tom bilang kan, ini kan keputusan bersama. Apalagi tuduhan mengorkestrasi tidak terbukti. Kalau masih ingat kasus Senturi dulu, itu kan presiden ditanya ya. Iya. Dan akhirnya yang hadir kan Pak JK. Pak JK ya. Waktu itu memberikan keterangan. Gitu. Bahkan Pak Wapres Budiono kan ditanya juga. Ditanya juga waktu itu. Nah maksud saya jadi selama itu tidak terjelaskan ke publik secara memadai, jadi pertanyaan kita memang menjadi banyak. Jaksa udah bilang bahwa kita akan teruskan kok untuk tersangka lain, dia bilang begitu. Tapi menurut saya sebenarnya nggak masuk akal karena kalau abolisi itu dari awal sebenarnya dianggap tidak ada. Tapi kalau jaksa mau melanjutkan, berarti dia harus membangun konstruksi kasus baru. Bukannya nggak boleh, tapi berarti nggak boleh disangkut pautkan dengan kasusnya Tom Lembong karena dianggap nggak ada kasus itu sebenarnya. Ya itu akan bisa diperdebatkan nanti di pengadilan. Iya, jadi salah satu pertanyaannya abolisi ini untuk menyelamatkan Jokowi juga jangan-jangan kan? Makanya satu langkah ini sebenarnya saya sering bilang begini, tentakelnya di mana-mana.
Jadi pertanyaannya nanti akan kemana-mana tuh. Belum lagi ke depannya nanti akan digunakan seperti apa. Satu yang paling saya sayangkan dari ini sebenarnya, Bib, dan saya bilang saya harus dikunci, dikatakan yang dengan jelas. Model ini itu seakan-akan Pak Prabowo menjadi hero pada satu sisi. Di lain sisi, dia berpotensi membunuh yang namanya oposisi yang diperlukan dalam proses demokrasi. Poinnya sebenarnya itu justru. Kalau soal itu tuh ada temen di CSIS Niki yang bilangnya ini namanya heroic populism. Jadi populisme tapi sebenarnya tujuannya untuk menjadi penyelamat gitu. Jadi kepahlawanan yang populis. Tapi yang paling ngeri itu menghilangkan oposisi. Nah, sebenarnya kalau kita dianalisis oleh para scholar demokrasi, ini kita udah otoriter. Negara otoritarian gitu. Saya baca tulisannya Ignaz Kleiden soal ngapa pemerintah butuh oposisi. Bagus banget dia menjelaskan secara sederhana. Dia bilang, jadi ini bukan hanya sekedar mau melawan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, tapi di mana ada diskusi untuk dua tempat yang berbeda. Jadi ada perspektif berbeda. Bayangkan kalau perspektifnya dipegang oleh satu orang. Dia yang menentukan semua. Jadi otoriter. Tapi PDIP kan sudah menjelaskan di kongresnya bahwa kami jadi partai penyeimbang. Yang menyeimbang antara kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut saya selama ada Gibran di situ akan begitu. Tapi sebenarnya satu lagi persoalannya di Gibran sebenarnya menurut saya. Satu lagi ciri khas negara otoriter yang kita sudah masuki. Ini judulin. Jadi, politik sebagai panglima. Iya, jadi negara hukum tuh udah dilibas total. Mulai dari semua partai udah kompak bilang, oh kami akan menolak putusan MK yang memisahkan pilkada, pemilu nasional dengan daerah. Terus karena kepentingan politiknya terganggu. Terus ini juga kan dilibas langsung dengan heroic populisme. Segala macam itu dilibas langsung dikasih pengampunan. Jadi rule of law tuh udah dipinggirin sekali. Nah itu juga ciri utama dari negara otoriter. Rule of law atau rule by law? Rule by law itu apa bedanya? Ya kalau rule by law yaitu hukumnya ada, tapi dia sebenarnya hanya menguntungkan orang-orang yang berkuasa. Berarti kita udah rule by law. Kita udah rule by law. Yang seharusnya secara konsep kita adalah rule of law. Kita harusnya rule of law. Ada kok di konstitusi kita. Ada di konstitusi. Ada dong negara hukum. Waduh, jadi makin ruwet deh. Lalu dengan kalau dengan begini, karena rentetannya jadi banyak tadi ada Harun Masiku kan masih buron juga kan. Artinya kalau si Pak Hasto Kristianto sudah diampuni, tidak terbukti kan suap menyuapnya, Harun juga otomatis bebas dong. Itu yang saya bilang tadi, perdebatannya akan ada di situ. Diperdebatkan. Terlepas dari yang namanya amnesti itu adalah personal, ya. Tapi rembetannya jadi banyak. Iya, terlepas dari dia dikatakan sebagai ya ini kan yang diampuni adalah hukumnya dianggap tetap ada, hanya dianggap tidak berlaku. Gitu. Tapi namanya lawyer pasti celah argumen akan dipakai. Jadi keluarlah Pak Harun Masiku sudah ketika KPK mau menyidik Anda lagi akan ada perdebatan baru kan? Dan mungkin nanti disuruh pilih dia kan. Mau yang mana? Mau yang mana dakwaannya? Dan Wahyu Setiawan dengan begitu bisa menggugat juga tuh hukuman buat dia. Karena kan kalau dia mau bisa aja. Kan artinya teorinya ya. Iya, dia dituduh menerima suap. Sementara tidak ada penyuapnya. Karena penyuapnya kan diampuni, tidak ada kesalahannya. Kasus di kita memang ada beberapa yang begitu. Begitu ya. Buset. Termasuk kalau masih ingat kasus suap siapa nih yang pajak ini? Yang melibatkan petinggi di batubara yang di Kalimantan. Siapa Timur? Iya, siapa namanya? Lupa. Allah Akbar. Gayus Tambunan, pajak. Yang Timur siapa namanya? Nggak inget. Ada kasus. Ada. Kan itu pasti Tempo pernah nulis saya. Iya. Itu juga nggak jelas. Saking banyaknya. Kan juga nggak jelas. Jadi dia dituduh disuap untuk ngurusan pajak perusahaan. Dia kena menerima, tapi pemberinya nggak jelas. Nggak ada pemberinya. Astagfirullah di ujung. Ya ingat ini ya. Tapi poinnya banyak. Poinnya banyak kasus yang begitu, ada penerimanya tapi tidak ada. Dan itu yang membuat kita kecewa dengan KPK kan. Kan KPK belakangan banyak begitu tuh.
Di tahun-tahun itu Ya, banyak. KPK yang sudah terbajak. Ya, kalau KPK kan kekecewaannya sudah 5 tahun yang lalu ya. Sama seperti kita kecewa pada politik ya. Kekecewaan kepada KPK sudah tidak terobati lagi. Karena tadi banyak kasus-kasus korupsi. Tapi begini, kan sekarang itu kita punya 3 penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK kan. Sekarang siapa namanya, jaksa agresif. Tadi Mbak Alif menyebut populisme hukum karena kerugian negara 300 triliun, kerugian negara 400 triliun. Dipamerin lagi uangnya. Dipamerin uangnya. Sesungguhnya di mana sih batasnya untuk tiap-tiap institusi penegak hukum ini? Karena tadi jadi rebutan kan. Korupsinya Tom Lembong ditangani oleh Kejaksaan. Korupsinya Hasto Kristianto ditangani oleh KPK. Nah, lalu ujungnya adalah pengadilan yang sama. Tapi kan KPK dan Jaksa punya bos yang berbeda. Yes. Iya kan? Yang tentu saja KPK ya oke lah, sebelum direvisi kan dia independen. Jaksa udah pasti anak buahnya presiden. Presiden adalah penguasa politik. Nah, bagaimana kita yang seharusnya secara ideal? Saya kira begini, harus ada kemauan kita untuk melakukan evaluasi sekarang. Karena kalau baca sejarahnya kenapa kita bikin KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kejaksaan itu kan bahkan yang paling lemah kewenangan penyidikannya kan, karena dimasukkan khusus untuk kejahatan tertentu. Itu kan karena logika yang mengatakan begini, kita berharap logika kompetisi. Jadi ada 3 lembaga untuk mengerjakan pemberantasan korupsi. Kita berharap mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabikul khairat gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan kan gitu. Itu dia doang itu. Kan gitu. Nah, ternyata setelah 15 tahun kita melakukan dalam tanda kutip fastabikul khairat itu ternyata kan nggak terbukti. Mereka lebih sering gontok-gontokan, cicak buaya terjadi. Nah, itu dia. Kan harusnya kita bisa evaluasi. Oh, jangan-jangan pendekatan 3 berkompetisi untuk tujuan baik nggak bisa dilakukan. Itu satu. Yang kedua, dari sisi ini profesionalitas. Di beberapa negara itu biasanya melakukan semacam spesialisasi. Makanya kalau khusus penegakan hukum anti korupsi itu diserahkan misalnya kepada lembaga khusus untuk itu. Kriminal. Makanya UNCEC juga bicara itu kan, negara-negara didorong untuk membangun sistem khusus. Nah, cuman kan KPK sekarang lagi agak sulit kita percaya. Itu problemnya. Jadi dulu dia kan dibagi 3 mengintervensi. karena asumsinya KPK-nya independen dan seterusnya. Sekarang kan bangunannya udah hancur total. Jadi dari sisi profesionalitas, begitu juga begini. Jaksa itu kalau kita bicara soal fungsi yang profesional, harusnya kan bukan di kewenangan penyidikan. Harusnya di kewenangan penuntutan dia sebenarnya. Dan itu untuk melakukan diferensiasi penegakan hukum kan. Ada yang melakukan penyelidikan, checks and balances lah. Mereka saling checks and balances. Koreksi juga. Nah, ini kan tidak terjadi. Dari sisi spesialisasi itu nggak terjadi. Sekarang jadi bersaing juga loh. Jadinya kan. Jadi bersaing banget. Bersaing. Ini bisa kita lihat dari ini, Mas. Kalau kita lihat perkara di Mahkamah Konstitusi sekarang, itu gejala saling serang. Ada yang menyerang polisi, ada yang menyerang jaksa. Terjadi juga di MK, terjadi juga di MK. Coba cek nih, coba kalau Tempo mau, coba keluarkan jumlah perkara yang menggugat undang-undang kejaksaan, undang-undang, bahkan menggugat soal MLA, Mutual Legal Assistance. MLA itu kan dipegang oleh DOJ, Department of Justice kan. Itu digugat juga, mau dipindahkan ke kejaksaan gitu. Artinya jadi rebutan kewenangan. Dan itu bisa dibayangkan di ruang Mahkamah Konstitusi aja mereka berdebat, apalagi di ruang penyusunan KUHAP. Itu problem lain lagi ini. Rebutan kewenangan penyelidikan. Kita sudah beberapa kali nulis dan hasilnya ada rebutan kewenangan yang besar antara penegak hukum, polisi dengan jaksa, rebutan kewenangan mana yang harus nyidik, mana yang harus menyelidikkan gitu ya. Nah, tetapi kan idealnya sebetulnya ini nggak tahu, ini dalam pikiran saya, kalau negara sudah bebas korupsi, mestinya kan kita tidak perlu KPK lagi, gitu nggak sih ininya? Idealnya. Atau perlu? Yang ideal tuh gimana? Kita punya penegak hukum yang kuat, ataukah penegak hukum tuh kita negara yang aman kalau polisinya nggak kerja kan begitu mestinya. Kalau belajar dari ICEC barangkali. ICEC itu
satu yang menarik dari ICAC Hong Kong, dia punya roadmap yang jelas. Begitu dia dibentuk, pekerjaan pertamanya itu adalah membersihkan penegak hukum. Yang dia makanya hajar langsung tentang juga ya. Oh ya, makanya kan mereka dihajar, dipukul habis-habisan juga ICAC. Tapi ICAC itu asumsinya sederhana. Kalau kita bersihkan penegak hukum, maka berikutnya proses pengadilan, pembuat keadilan yang masuk di proses kepolisian itu akan berjalan fair karena mereka udah dibersihkan. Makanya dibersihkan itu dulu. Yang kedua, apakah ketika Hong Kong klaim bahwa mereka sudah bisa menurunkan sampai 90-an% kasus korupsi, itu ICAC-nya dibubarkan? Kan enggak. Dia menjadi bersalin rupa dari lembaga pemberantasan menjadi lembaga penguatan integritas, pencegahan, integritas, penguatan integritas, yang gitu-gitu tuh. Jadi dia tidak dibubarkan, genre itu tetap ada. Tapi ketika penegak hukumnya sudah bersih, relatif. Nah, kritik kita ke KPK itu tidak pernah punya roadmap yang jelas di titik itu. Dia rajin nangkapi koruptor, tapi masuk ke proses penegakan hukum yang sapu kotor, keluarnya jadi kotor lagi. Jadi korupsi jadi normal ya? Iya. Jadi artinya gini, normal itu begini. Ya kalau bupati kemudian gubernur banyak ditangkap, tapi bupati gubernur ketika mau pilkada lagi dia pakai politik uang lagi, ya kan? Dengan politik. Penegakan anti korupsi akhirnya tidak melihat pada sistem, pada orang. Nah itu dia. Orang khawatirnya dulu apa? Kalau saya naik mengajukan kasasi, dipegang Amartijo, mati saya. Kan gitu kan? Jadi bukan sistem sistemnya yang terbangun, tapi person-person gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Kita harus berani dan mau melakukan evaluasi. Dan itulah soalnya dengan pemberantasan korupsi, dia memang nggak bisa ditinggalkan di bagian penegakan hukumnya saja. Jadi yang tadi Kang Bagja bilang, udah kena nih, nanti 5 tahun lagi si bupati atau gubernur itu melakukan hal yang sama lagi ya? Karena sistemnya juga nggak menyiapkan gimana caranya orang-orang yang sudah jadi koruptor ataupun segala macam yang tersangkut itu nggak bisa untuk nyalon lagi dalam sistem politik gitu. Jadi itu yang kalau kita terlalu memusatkan pada bagaimana kita menegakkan hukum korupsi gitu. Padahal sistemnya itu harus dibuat bukan soal pencegahan yang sifatnya kayak motivator gitu, enggak. Tapi benar-benar harus ada sistem yang bersihin sistem politik kita, pengambilan keputusan politik dan seterusnya. Berat banget ya. Apalagi begini, kasus korupsi itu polanya relatif sama, tapi makin kreatif. Ada satu kasus saya ceritakan secara sederhana ya. Kasusnya begini, dia menang pilkada, dia pengusaha, dia menang pilkada, sebelum dia dilantik, dia panggil semua kontraktor di kota itu untuk bayar duit setor sekarang. Di awal? Di awal. Setor. Kalau kau nggak nyetor, kau tidak akan dapat proyek ya. Nah, bahkan penegak hukum KPK waktu itu bingung, orang ini bisa dikenain apa? Iya. Karena dia belum ada kejadiannya juga ya. Bukan sekedar itu, dia belum menjadi penyelenggara negara. Tapi dia udah menang. Dia belum dilantik. Oh iya. Ada aja caranya, gila. Jadi kan menurut saya harus ada keberanian dan kemauan kita untuk menyisir ulang semua satu persatu, meletakkan dengan pas. Untuk kemudian. Tapi siapa yang bikin sistem ini kalau begitu? Politikus juga. Nah, itu dia kan. Karena sistem itu kan secara institusional dibangunnya melalui undang-undang. Undang-undang yang bikin partai politik dan di DPR kan bersama dengan presiden. Partai politik nanti terdorong oleh tadi amnesti abolisi yang kita bicarakan hari ini itu akan mendorong orang masuk politik untuk ini kan, untuk aman. Jadi partai itu jadi bunker perlindungan dari kejahatan yang akan dia lakukan. Additional privilege. Nah kan gitu. Ada tambahan privilege kalau lu gabung dengan kita. Kalau lu gabung dan masuk koalisi ya aman. Jadinya kan begitu. Artinya mesti dirombak total berarti ini ya. Dan makin khawatir orang menjadi oposisi. Makin khawatir orang menjadi oposisi. Nah itu dia. Lillahi ta'ala soalnya. Dan sekarang udah nggak ada insentif apa-apa di oposisi. Padamu demokrasi doang. Iya. Tapi ini memang kayak lingkaran setan. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi membahas soal hukum dan politik tuh ada rasa frustasi yang akan selalu terasa gitu. Tapi saya mau bilang ya memang seperti itulah konteksnya karena hukum negara itu pasti akan dikuasai oleh
politikus, oleh orang yang punya kekuasaan. Kalau kita komparasi dengan negara lain, negara-negara lain juga pasti begitu kan di awal-awal ketika mereka mau masuk. Lihat aja Amerika Serikat. Kan kacau banget sekarang. Dibikin segala macam undang-undang ataupun executive order yang mengacak-acak seluruh sistem bahkan rule of law mereka oleh Trump ya. Negara lain berubahnya karena apa? Karena ada apa gitu? Biasanya juga karena pengadilannya. Jadi makanya playbooknya orang penguasa yang otoriter biasanya, saya nggak mau ngasih ide sih sebenarnya ya, tapi playbooknya para orang otoriter itu adalah membunuh pengadilannya. Jadi misalnya Trump nih, betapapun kita lagi benci banget sama apa yang terjadi di Amerika, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana, mereka bawa ke Supreme Court, mereka bawa ke pengadilan, mereka challenge kebijakan-kebijakan Trump yang norak-norak itu. Gitu. Nah, di Pakistan misalnya waktu pengadilannya udah mulai kuat, itu penguasanya langsung mengganti semua hakim. Di Myanmar, junta militernya juga begitu. Semua hakim langsung dibubarkan waktu itu. Jadi playbooknya memang menghancurkan rule of law-nya. Nah, jadi saya makanya ngeri sekali melihat situasi di mana partai politik secara terbuka bilang, oh kami nggak mau nurut sama MK. Makanya menurut saya ini sudah masuk ke fase otoritarian gitu. Iya. Politik menjadi sebagai panglima dan orang berkuasa untuk mengendalikan hukum jadinya kan. Ya kan? Salah satunya. Hukum paling enak dipakai. Tadi orang ke Supreme Court, Trump kemudian mengendalikan hakim agungnya, ya kan supaya dia menurut dengan keputusan dia. Oke, ini udah 1 jam ya. Udah 57 menit. Oke, seru kalau ngomongin hukum nggak habis-habis jadinya. Balik lagi ke politik, hukum, demokrasi, muter di situ dan kita kok kayak ada di labirin, kita tidak tahu dari mana kita menarik benang yang sudah kusut ini. Tapi saya kira ini omongan yang pesimistis, yang optimistis. Suatu saat kita akan punya generasi baru yang bisa memperbaiki keadaan ini. Caranya gimana? Ya dengan omon-omon seperti ini supaya orang lain jadi punya pengetahuan dasar tentang bagaimana kita hidup bernegara. Sampai jumpa di omon-omon berikutnya.